Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin jamaah salat subuh yang Allah muliakan, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan rahmatnya sehingga kita sama-sama bisa hadir melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat subuh, dan kita laksanakan secara berjamaah di masjid. Yang ini menunjukkan bahwa kita, insya Allah, kita berharap kepada Allah agar terbebas dari sifat munafik. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis ini sahih, inna athqala salatin ala al-munafiqina salatul isya'i wa salatul fajr. Sesungguhnya salat yang paling berat dilakukan oleh orang munafik adalah salat isya dan salat fajar. Kalau seandainya mereka mengetahui pahala yang Allah berikan bagi yang salat isya dan salat subuh secara berjamaah, maka niscaya mereka akan berlomba mendatanginya meskipun dengan cara merangkak. Dengan hadirnya kita di subuh hari ini, maka kita berharap kepada Allah semoga kita dibebaskan dari sifat munafik. Ketika Nabi SAW juga mengatakan salatul fajri afdal khairun minad dunya wa ma fiha. Salat subuh, salat qabliyah subuh, rakaatil fajr, maksudnya salat qabliyah subuh itu lebih utama daripada dunia dan seisinya. Maka kita pun berharap kepada Allah agar kita dilimpahkan pahala di subuh hari ini dengan limpahan pahala yang banyak, yang lebih banyak daripada dunia dan seisinya. Itu baru dengan qabliyahnya saja. Sementara kita tahu bahwa pahala yang wajib itu pasti lebih besar daripada pahala yang sunnah. Jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjut lebih jauh kajian hari ini, tidak ada salahnya coba bapak dan ibunya ada. Bari bapak dan ibu lihat kanan dan kirinya. Kalau tidak kenal, coba tanya namanya dan tempat tinggalnya. Silakan. Lihat kanan dan kirinya, kemudian tanya nama dan tempat tinggalnya. Di sini nggak bergeming, nggak gerak sama sekali. Jamaah yang dirahmati Allah, pertama, dari permintaan saya ini, saya bisa tahu seberapa banyak yang akan menerima kira-kira apa yang akan saya sampaikan. Karena yang mulai bergerak itulah yang siap untuk menerima. Jadi kan saya bisa lihat prosentasenya nanti. Yang kedua, tujuan utamanya adalah untuk bisa saling mengenal, saling ta'aruf, apalagi sholat subuh berjamaah. Dan saya dengar bahwa sholat subuh yang sebanyak ini ya memang hari-hari begini katanya. Maka kalau seandainya bisa berkenalan, saling ta'awun, menjalin ukhuwah di antara kaum muslimin, maka inilah yang diharapkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan subuh hari ini tema saya adalah aku benci guruku. Waktu kecil dulu sekolah, di antara yang paling sering saya dengar
adalah teman mengatakan, aku nggak suka sama Bu Anu, soalnya dia galak. Maka dia benci kepada gurunya karena galak. Padahal sebenarnya mungkin kalau kita pintar mungkin dia nggak galak, mungkin kalau kita nggak nakal dia nggak galak. Itu ekspresi anak-anak SD biasanya. Ekspresi anak SMA, kalau gurunya belum datang, maka di satu kelas salah satu dari mereka ada yang maju dekat papan tulis lalu bergaya menirukan guru yang tidak disukai. Dia mencoba menirukan gaya-gayanya supaya teman-temannya tertawa. Yang sejatinya itu adalah ekspresi ketidaksukaan terhadap guru yang sedang ditirukan. Nah, saya berbicara konteks pada subuh hari ini bukan di ranah sekolah, tapi di tataran kaum muslimin yang dewasa. Mereka menimba ilmu dari seorang guru. Ada sebagian guru yang dia suka, ada sebagian guru yang tidak dia suka. Dan saya katakan, sebagian dari alasan untuk tidak menyukai guru itu ada yang benar, ada yang salah, ada yang nisbi, bisa benar bisa salah. Ada yang sebenarnya bukan alasan sama sekali, tapi cuma dicari-cari supaya bisa menjauhkan orang dari ilmu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang bisa membenci seorang guru karena beberapa sebab. Sebab yang pertama adalah sebab yang sebenarnya bukan sebab, tapi itu lahir dari orangnya itu sendiri. Misal, dia membenci guru tersebut karena guru tersebut lebih muda. Setiap mendengar pengajiannya, hati tidak bisa menerima apa yang disampaikan karena yang mengajar lebih muda. Biasanya ini terjadi pada kaum tua, mohon maaf, yang sudah lanjut usia dan sering menimba ilmu lama dan juga merasa diri sudah berilmu tapi memang belum punya kesempatan untuk dakwah. Merasa diri berilmu tapi tak punya dakwah, sehingga kepada yang punya dakwah tapi ilmu muda dia katakan, oh sorry, saya nggak mesti menerima apa yang Anda sampaikan. Jadi faktor dia dan gurunya atau yang duduk di hadapannya adalah ada suatu gap. Itu adalah karena faktor merasa diri lebih tua dan lebih berilmu. Dan saya katakan tua tak mesti lebih berilmu. Pernah kejadian di zaman Umar bin Khattab. Umar bin Khattab punya Dewan Syura, punya majelis orang-orang yang menjadi dewan pertimbangannya. Kita ibaratkan anggaplah one team pressnya. Di antara one team pressnya ini dominan tua, berjenggot, tua-tua dan putih-putih. Dan rata-rata sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang dahulu ikut perang Badar. Nah, di antara Dewan Syura ini nyempil satu orang laki-laki, masih 18 tahun kurang lebih, namanya Ibnu Abbas. Kita sering dengar namanya. Salah seorang sahabat Nabi yang pernah diodolkan oleh Nabi sebagai ahli tafsir. Nabi berdoa khusus untuk dirinya, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan Ibnu Abbas ini orang yang paham dalam agama dan ahli tafsir. Ketika berkumpul Dewan Syura ini, maka ada di antara one team pressnya siapa? Siapa tadi? Ayo siapa? Umar. Yang bilang, wahai Amirul Mukminin, kok Dewan Syura ada nyempil anak kayak gini? Ini masih terlalu muda ini. Kalau cuma semuda ini di rumah kami banyak. Maksudnya, masa kita orang tua disandarkan sama anak kecil kayak gini? Maka Umar bin Khattab mengatakan, nanti suatu saat kalian akan tahu, meskipun dia muda, dia ini binaan langsungnya Nabi Muhammad SAW. Ibnu Abbas bilang, suatu hari kami dikumpulkan lagi, lalu dites.
Kata Umar bin Khattab, wahai para one team press, saya ingin tahu pendapat kalian atau yang kalian ketahui tentang tafsir ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Mudah, juz 30, pendek bagian akhir. Siapa yang tahu? Anda? Apa artinya idza jaa nasrullahi wal fath? Idza jaa nasrullahi wal fath artinya Indonesianya jika datang pertolongan Allah dan kemenangan. Coba apa maknanya? Dites yang tua. Jika datang pertolongan Allah dan kemenangan, maksudnya adalah kalau kita berjihad, maka kita minta pertolongan kepada Allah supaya kita menang. Itu maknanya. Begitu? Ya. Silakan Anda. Yang tua, perang Badar. Sama. Ya, Anda. Iya, kurang lebih sama. Ya, Anda. Itu maksudnya adalah kalau kita jihad, maka supaya menang minta tolong sama Allah. Sama aja kayak tadi, nggak ada bedanya. Habis. Ibnu Abbas, apa artinya? Ibnu Abbas mengatakan, jika datang pertolongan Allah dan kemenangan, artinya jika Nabi Muhammad sebentar lagi akan diwafatkan. Jauh banget. Kok bisa sampai sana? Kok jika jadi Nabi Muhammad akan diwafatkan? Mendengar tafsir ini, kata Umar bin Khattab, dan saya belum pernah dengarkan tafsir ayat ini kecuali sebagaimana yang disebutkan anak muda ini. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, sejak datang idza jaa nasrullahi wal fath, Nabi mulai mengganti bacaannya Subhana rabbil a'la, Subhana rabbil azim, mulai diganti menjadi Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, dan itu terjadi setelah Nabi di akhir-akhir hayatnya. Jadi ayat ini maksudnya adalah termasuk di antara ayat yang terakhir sebagai peringatan bahwa Nabi Muhammad sebentar lagi wafat. Ini menunjukkan kepada kita, tua nggak mesti lebih berilmu dari yang muda. Maka kalau ada orang mengatakan, aduh saya nggak bisa kalau menimba ilmu dari yang muda-muda, maka itu sombong namanya. Karena tidak dilahirkan dari dalil. Ada sebagian orang yang tidak suka dengan guru, dengan pelajaran agama yang ada di hadapannya karena beda suku. Oh ini Bugis, sorry kalau saya Bali. Saya Jawa, ini Madura. Ini Dayak nih, nggak bisa nih. Banjar. Jadi lebih karena faktor suku. Wah Ustadz turunan Arab, gua suka nih karena turunan Arab. Jadi lebih karena kesamaan-kesamaan yang sifatnya kesukuan atau keturunan. Dan ini sebenarnya bukanlah dalil untuk membenci seorang guru. Ada sebagian orang yang benci gurunya karena gurunya itu metode ngajarnya dia nggak suka. Misalnya kalau ustadz ini ngajarnya pakai buku dan setiap orang harus pegang juga bukunya, sedangkan dia maunya di belakang nyantai. Ya. Ada juga membenci seorang guru karena alasan yang benar. Kita benar, alasan kita, dan dia memang salah. Misalnya kita benci seorang ustadz karena ustadz itu kelihatan dakwanya nggak ikhlas. Contohnya dia kalau ramai mau, kalau sepi malas. Yang paling gak ngenakin hati adalah dia selalu tanya berapa duitnya, berapa amplopnya. Ini berarti dakwah nyari apa? Nyari duit. Ada seorang khotib Jumat pernah bicara dekat saya. Waktu itu saya masih muda, jadi mungkin dia belum kenal. Setelah selesai sholat Jumat, dia bilang begini, masjid ini ya menurut saya mengalami kemunduran.
Ada takmir yang tanya, mundur dari mana Pak? Kata bapak itu, dulu waktu zamannya pengurusnya Pak Anu, itu khotib Jumat itu minimal 250.000. Kalau sekarang saya khutbah di sini 75.000 aja. Dan ngomongnya serius. Ini termasuk diantara bukti seseorang dakwah tapi niatnya duit. Kita tidak suka sama dai seperti itu alasan yang benar. Kalau perlu dicoret dari daftar khutbah Jumat. Ketika ada seorang khotib, meskipun bagus ceramahnya, tapi suka nyinggung-nyinggung isi amplop, langsung dicoret. Mungkin dia akan bertanya, kok nama saya nggak ada lagi ya 2020, kok nggak ada lagi permintaan khutbah di situ? Ya mohon maaf Pak, sudah dihilangkan. Loh kenapa? Ya soalnya Bapak kemarin nyinggung soal isi amplop. Jadi kami takmir kurang berkenan karena kami menganggap Bapak sepertinya khutbah di sini carinya amplop. Siapa tahu dia bertobat. Alasan yang lain, dan ini alasan yang benar, adalah jika ustadz tersebut mengajarkan hal-hal yang menyimpang dari agama. Dia ngajak manusia untuk mengerjakan hal-hal yang sebenarnya dalam agama kita terlarang, atau mengajarkan keyakinan-keyakinan yang menyesatkan. Misalnya di atas khutbah Jumat, di atas mimbar Jumat, dia mengatakan bahwa sepeninggal Nabi SAW, para sahabat itu rata-rata murtad. Di antaranya Abu Bakar, Umar, bahkan istri Nabi itu ada yang murtad, Aisyah. Maka orang seperti ini bukan hanya menyesatkan, bahkan dia bisa jatuh ke dalam kekafiran. Maka ustadz yang seperti ini jangan ragu-ragu, benci dia dengan cara buang dia dari jadwal masjid Anda. Karena ini menyimpang, menyesatkan, bahkan menjatuhkan dia ke dalam kekafiran. Karena mengkufurkan para sahabat. Bahkan di antara para sahabat yang paling mulia lagi, Abu Bakar As-Siddiq, ikut kata Nabi SAW, kalau saya boleh mengangkat seseorang jadi khalil, khalil itu lebih dari sekedar sahabat, teman dekat, kesayangan. Seandainya boleh punya khalil, maka saya angkat itu Abu Bakar. Tapi saya tidak boleh punya khalil karena saya adalah khalilullah. Saya pun adalah khalilnya Allah. Untuk Umar, Nabi SAW mengatakan, seandainya setelah aku ada Nabi lagi, mungkin itu Umar. Tapi tidak ada Nabi setelahku. Untuk Aisyah, siapa yang meragukan Aisyah radhiyallahu anha? Salah seorang istri Nabi yang paling dicintai. Nabi bilang Aisyah bila dibandingkan dengan wanita-wanita yang lain, dia seperti, kalau saya tidak salah, khazirah atau apa semacamnya. Itu makanan yang paling enak di zaman dahulu di kalangan orang Arab. Maksudnya cintanya beliau kepada Aisyah. Contoh yang lain, misalnya ada ustadz yang ngisi kajian lalu mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Allah ada di kamar mandi, Allah ada di tempat bangkai, ada orang Allah di tempat sampah, Allah ada di masjid, Allah di kamar, Allah di mana-mana. Sementara Allah mengatakan bahwa Allah itu di langit. Sebagaimana firman-Nya, "Aamintum man fis sama?" Apakah kalian merasa aman dari yang di langit? Siapa yang maksud dengan di langit? Allah. Ketika Nabi SAW didatangi oleh sahabat Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, Muawiyah bilang, ya Rasul, tadi ku tampar budakku yang perempuan. Kenapa kamu tampar perempuan? Iya, habisnya dia lalai. Aku kan punya gembalaan, ku suruh jaga, dia malah lalai. Ibaratnya mungkin main WA gitu kalau zaman sekarang. Disuruh jaga gembala, dia main handphone, sibuk update status. Kalau seandainya ada Facebook, Instagram di zaman dahulu, dia lalai banget. Hilang dah satu kambing diterkam serigala. Ku tamparlah dia. Maka Nabi bilang, coba panggil budakmu kemari.
Dipanggil budaknya. Kemudian Nabi SAW tanya kepada budak perempuan itu, Aina Allah? Di mana Allah? Budak itu mengatakan, Allahu fis sama, Allah di langit. Wa man ana? Kalau saya siapa? Anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Mendengar dua jawaban ini, maka Nabi SAW menoleh kepada Muawiyah dan berkata, I'tiqha fa innaha mu'minah. Bebaskan budak ini, merdekakan dia karena dia adalah wanita mukminah. Dari mana dinamakan Nabi sebagai mukminah? Dari dua jawaban. Salah satunya adalah ketika ditanya Allah di mana, dia bilang apa? Allah di langit. Ini menunjukkan kalau kita ditanya oleh anak kita di mana Allah, maka jawabannya nggak ada yang lain. Apa jawabannya? Allah di langit. Dan ini menunjukkan bahwa kalau ada yang mengajarkan bahwa Allah tidak di langit, Allah ada di mana-mana, maka dia menyimpang dari keyakinannya Nabi SAW. Yang dengan keyakinan itu dia menyuruh Muawiyah untuk membebaskan budaknya. Kalau kita breakdown di berbagai masalah, maka kita akan dapati berbagai penyimpangan-penyimpangan dari akidah Islam. Yang saya katakan itu adalah alasan yang pas untuk membenci seorang guru atau mencoretnya dari jadwal. Alasan yang lain yang memang itu alasan yang tepat untuk tidak menyenangi seorang guru adalah manakala dia suka berfatwa dengan fatwanya sendiri dan tidak dibarengi dengan dalil. Misalnya seorang ustadz ketika ditanya, Ustadz apa hukum dari anu? Maka jawabannya, menurut saya hukumnya adalah. Apa dalilnya Ustadz? Nggak usah tanya dalil. Itu menurut saya. Kapan-kapan ditanya lagi, Ustadz apa hukumnya belanja pakai OVO dan GoPay? Dia jawab lagi, menurut saya tidak ada masalah. Kenapa? Ya hukum asal masalah dunia itu kan mubah. Ustadz apa hukumnya seorang musafir yang sunnahnya qashar, dia nggak qashar, dia bikin 4 rakaat itmam. Oh kalau menurut saya nggak masalah, yang penting kan sholat. Yang tidak boleh itu tidak sholat. Ustadz apa hukumnya berjilbab panjang atau pendek? Ya menurut saya. Jadi semua masalah kalau ditanya jawabannya apa? Menurut saya. Kalau ditanya dalil, tidak usah tanya dalil. Jamaah, saya tanya, mungkin jamaah mau menjawab. Agama ini dalil apa pendapat sih? Dalil. Maka seseorang kalau beragama tidak bisa tidak. Kalau ada sebuah masalah, lalu dia ditanya tentang sesuatu, maka harus dibangun keyakinannya di atas dalil. Apa ayatnya dan apa hadisnya? Agama ini bukan pendapat. Kalau agama ini pendapat, maka agama ini rusak. Tidak absolut, dia cuma nisbi. Karena setiap dari manusia punya pendapat. Apa pendapat Anda tentang BPJS? Yang satu ngomong pendapat saya boleh, yang satu ngomong pendapat saya haram, yang satu mengatakan boleh dan haram, yang satu mengatakan setengah boleh setengah haram, yang satu mengatakan 1/4 boleh 1/4 haram. Jadinya nggak benar. Setiap orang boleh berpendapat. Ketika ditanya di mana Allah, yang satu bilang menurut saya, pendapat saya Allah itu di mana-mana. Yang satu mengatakan menurut saya Allah itu di hati. Yang satu mengatakan Allah di langit. Yang satu mengatakan setiap orang boleh berpendapat. Sementara kaum muslimin itu tingkat pengetahuannya beda-beda. Ada yang bisa baca Quran, ada yang nggak bisa. Ada yang ngerti hadis, ada yang enggak. Ada yang lulusan SD, ada yang S3. Tingkat pengetahuan berbeda-beda. Setiap orang disuruh berpendapat dalam agama kita hancur nanti. Maka saya katakan tidak masalah bila Anda benci seorang guru apabila dia senang berpendapat dengan pendapat pribadi yang tidak dibangun di atas dalil. Dan memang banyak dari dai-dai yang demikian. Contoh yang lain yang memang alasan yang benar, yang pas untuk membenci seorang guru adalah
manakala dia diketahui suka hutang ke sana kemari, pindah-pindah, gali lubang tutup lubang, dan nggak ada yang selesai bari utang-utangnya. Hutang sama sini 2 juta, untuk nutupin hutang sama situ 3 juta, sini ada kelebihan 1 juta, 1 juta pinjam lagi sama sini 2 juta, jadi 3 juta, untuk nutupin sini pindah ke sini, ini buat tutup ke situ, pindah ke sini buat tutup yang sini, terus dilakukan, dan lama-lama kan orang tahu. Gali lubang tutup lubang itu nanti lama-lama orang tahu, karena nanti lama-lama orang bicara. Ketika ada orang mengatakan, ada nggak uangmu? Aduh, uangku nggak ada. Kemana uangmu? Ada yang pinjam. Siapa? Ada deh, Ustadz ya. Kok tahu? Iya, karena aku juga dipinjeminya. Si fulan aja juga bilang, dia bilang Ustadz itu pinjam duit sama dia. Nanti gali lubang, tutup lubang itu nanti lama-lama orang tahu. Ini menunjukkan bahwa ustadznya nggak amanah. Nah, kalau sudah seperti itu, maka ini alasan yang pas untuk membencinya. Cuma nanti ada penyelesaiannya, saya letakkan di bagian akhir kajian. Alasan yang lain yang pas adalah manakala ustadz itu kurang zuhud, pikirannya dunia. Mobil baru semua dikomentarinya. Ada orang punya harta apa dikomentarinya. Pak Ahmed ya, rumahnya gede ya. Sini tuh mobilnya baru ya. Itu loh si fulan mobilnya HR-V baru. Itu expander. Si fulan punya Alphard. Itu motornya dia itu. Semua hartanya orang dikomentari. Menunjukkan bahwa guru tersebut orientasinya dunia. Kurang zuhud dalam agama. Kurang zuhud dalam dunia. Alasan yang lain yang boleh, misalnya ustadz itu sering berbicara yang tidak pas dengan kelakuannya. Kurang pas antara lisan sama kelakuan, sama perbuatan. Contoh yang lain, silakan Anda membenci seorang ustadz apabila dia suka minta-minta. Dikit-dikit minta. Misalnya nelpon, "Akhi, ada nggak beras antum? Di rumah habis nih." "Ustadz, mana Ustadz? Kok nggak ngisi kajian?" "Iya, di rumah lagi habis tabung gas. Anak-anak belum bayar sekolah, SPP. Istri minta umroh nih." Pembicaranya lebih ke arah sesuatu yang sifatnya menyindir, intinya ada maunya. Alasan yang lain misalnya ustadz tersebut suka maksiat depan umum, misalnya suka ngerokok. Bahkan kalau mengisi pengajian merokok dulu, kalau datang ke masjid merokok dulu. Sementara rokok itu hukumnya haram sebenarnya. Kalau nggak percaya, kita bisa simulasi. Anda bisa bayangkan kalau seandainya rokok ada di zaman Nabi. Kaum yang paling suka merokok kira-kira Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman dan kawan-kawannya, ataukah Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok dan teman-temannya? Nggak usah dijawab dan tinggal pikir sendiri. Seandainya ada di zaman Nabi, kira-kira yang paling suka gini itu siapa? Contoh yang lain membenci seorang ustadz yang benar adalah manakala dia berselingkuh atau dia ganjen sama ibu-ibu. Di Balikpapan itu ada seorang ustadz yang dikenal suka kalau sama ibu-ibu tuh bicara itu ganjen gitu. Ganjen bahasa Balinya apa? Genit. Misalnya kalau mau mempersilahkan ibu-ibu bertanya, "Silakan cantikku." Ada yang mau bertanya?
Iya, silakan ibu yang cantik ini. Bahkan ada yang nggak segan-segan, apa kabar sayangku? Tapi itu istrinya orang semua yang digitukan. Ya. Dan ustadz yang seperti ini merendahkan dirinya sendiri karena tidak menjaga dirinya dari lawan jenis. Bahkan ada yang selingkuh. Dimulai dari sebuah pengajian, kemudian tatap-tatapan, lama-lama tukaran nomor telepon, lama-lama chatting-chattingan, lama-lama pacaran. Di sebuah daerah ada pengajian di masjid yang ngisi imam masjid. Yang hadir hanya ibu-ibu karena pengajian khusus muslimah. Ada seorang ibu-ibu yang kalau datang mesti datang pertama. Ibaratnya kalau kajiannya itu Jumat hari jam 2, dia setengah 2 sudah datang. Lama-lama dipergoki, ternyata dia datang lebih cepat karena suka main ke kamar imam dulu. Ibunya suka main dulu ke dalam sama si imam yang mau ngisi ini nanti. Sampai suatu hari ada yang lihat, kok keluar dari kamar imam ya? Karena mungkin biasanya jam 2 kurang dia sudah keluar, hari itu dia terlambat. Agak gelagapan ketika ternyata ada sebagian ibu-ibu yang sudah hadir. Maka ada yang curiga. Ngaporlah dia sama suaminya, Abi, ya, tadi ya jelang kajian Ibu Anu keluar dari kamar imam. Gimana tuh ya? Sendirian lagi ya? Gak lama kita ngumpul, keluar imamnya. Gimana tuh ya? Ibu siapa? Ibu fulanah. Maka si suaminya itu lapor ke suaminya ibu fulanah. Tapi akhi, baiknya antum jangan nanya istri antum dulu. Yuk minggu depan atau 2 minggu lagi kita lihat sendiri. Dan ternyata benar, di minggu berikutnya ketika dia sudah masuk, nggak lama datang laki-laki beberapa, baru didobrak atau diketok, dan ternyata memang dia lagi di dalam berdua-duaan. Sama siapa? Imam masjid. Maka diberhentikan dari imam. Ibunya pun dibully oleh teman-temannya. Ini alasan yang pas, tepat. Yaitu manakala seorang laki-laki yang menjadi panutan harusnya dia melakukan perbuatan-perbuatan tidak senonoh. Kita nggak tahu apakah di dalam betul-betul sudah berzina ataukah hanya pacaran-pacaran berdua-berdua. Alasan yang lainnya mungkin pas adalah seorang guru yang tidak amanah memegang uang umat. Misalnya dia adalah seorang ustadz, memegang keuangan masjid atau memegang keuangan sekolah, memegang keuangan yayasan, lembaga, kemudian dipakai buat pribadi. Maka ini silakan. Bila memang ada ustadz yang demikian, Anda coret dari daftar ilmu Anda. Ada ustadz yang misalnya gila proyek, apa-apa diproyekin, apa-apa dibuat keuntungan, lalu di markup. Ya, duit buat masjid harusnya di markup buat dirinya. Contoh yang lain misalnya ada ustadz kalau ngajar nggak tahu waktu, khutbah Jumat 1,5 jam, sampai orang sudah gelisah, udah mau 1:30 kita mau masuk kantor, belum makan siang, kok lama sekali khutbah ini. Kemudian timbul kejengkelan, gelisah.
Bahkan di Balikpapan itu ada yang sempat kejadian dari atas balkon begini teriak, sudah setengah 2. Kenapa? Karena khutbahnya lama dan isinya cuma cerita tentang keluarganya di rumah. Istri saya itu, anak saya itu, anak yang pertama itu begini, anak yang terakhir itu begini. Sementara kalau di Balikpapan jam 1 itu udah tank maksimal, dan itu pun sudah dengan sholat gitu. Ya, ibarat kalau beli tiket include bagasi, nah jam 1 tuh udah include sholat. Nah jamaah yang dirahmati Allah, apa ruginya kalau seandainya kita benci seorang guru? Kerugian yang Anda derita manakala Anda membenci seorang guru dan alasan Anda yang nggak benar. Kalau alasan Anda benar gak apa-apa, bahkan itu baik. Kalau seandainya kita benci seorang guru karena alasan yang benar, nggak masalah. Malah itu keuntungan bagi kita, karena kita menjaga diri kita dari sumber-sumber ilmu yang mungkin tidak benar atau tidak pas. Gak masalah takmir mencoret seorang dai, nggak masalah. Tapi yakinkan bahwa alasannya benar. Kalau seandainya alasan kita yang salah, maka kita yang rugi. Apa ruginya? Ruginya pertama, nggak dapat ilmunya. Ada yang tidak suka dengan pengajian saya misalnya di daerah saya. Kenapa? Alasannya ada macam. Misalnya ada yang tidak suka karena saya lebih muda. Ada yang tidak suka karena suatu pertimbangan. Ada suatu permasalahan. Saya katakan bahwa yang rugi bukan saya, yang rugi bukan dai-nya, tapi Anda, karena Anda tertutup dari sebuah ilmu. Rugi yang lain adalah kalau ketemu dengan ustadz itu, ya, tekanan batin. Kalau ketemu dengan dai-nya, tekanan batin. Coba kalau kita benci dengan seorang ustadz, yang ustadz ini kita tidak suka karena dia pernah nasihati kita suatu masalah, untuk suatu masalah, kita bertemu dengan dia pasti tekanan batin. Apalagi misalnya naik pesawat, sebelahan tempat duduk. Ya. Kalau kita membenci seorang guru dan alasan kita yang salah, maka kita bisa menjadi orang yang malas lagi menuntut ilmu. Kalau seandainya kita membenci seorang guru, kalau bertemu dengan dirinya, apalagi dia yang lagi ngisi khutbah, itu kita malas lihat mukanya. Padahal saat khutbah itu yang sunnah adalah melihat wajah khotibnya. Misal, sunnah di dalam khutbah Jumat itu adalah khotib wajahnya bisa dilihat oleh setiap jamaah. Sebagaimana kata Ibnu Umar atau sebagian sahabat Nabi, kalau Nabi SAW sedang berkhutbah, maka mereka memiringkan duduk mereka untuk bisa melihat ke arah Nabi. Minimal menolehkan wajah-wajah mereka ke arah wajahnya Nabi. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, dimanapun area masjid, kalau dia bisa memiringkan duduknya untuk menghadap ke arah khatib, maka itulah yang benar. Sampai-sampai di antara para ulama ada yang mengatakan seorang khatib Jumat tidak boleh tolak-toleh. Seperti Imam Syafi'i, beliau mengatakan khatib Jumat itu wajahnya lurus ke depan dan tidak perlu toleh kanan toleh kiri. Apa alasannya? Alasannya adalah saat khutbah Jumat, jamaah yang noleh ke dia, bukan dia yang noleh ke jamaah. Nah sekarang bagaimana kalau seandainya ustadz yang lagi khutbah kita nggak suka, lihat mukanya itu memuntah, padahal khutbahnya bener, bagus, lurus. Kita mau lihat mukanya, dia lagi, dia lagi.
Padahal harusnya kita ngeliat ke arah dia. Akhirnya Jumatan kita kurang pahalanya karena kita nggak monel ke arah gurunya. Kenapa nggak monel ke arah gurunya? Iya, soalnya benci sama ustadznya. Kalau bencinya bener nggak apa-apa. Lah ini kesebagian orang bencinya salah. Aku nggak suka sama ustadz itu. Dia ikut campur urusan rumah tanggaku. Padahal istrinya dia yang ngadu, yang minta solusi. Bagian akhir, bagaimana kalau seandainya kita dapati seorang ustadz yang memang dia salah dan kita jadi benci kepada dirinya. Saya contohkan tadi, misalnya kita tahu ustadz itu ganjen sama ibu-ibu, genit. Kita tahu ustadz itu megang uang umat tapi nggak amanah. Kita tahu ustadz tersebut suka ceramah dan selalu matok duit. Kita tahu ustadz tersebut suka menyinggung-nyinggung soal isi amplop. Kita tahu ustadz itu kok merokok. Kita tahu ustadz itu hobi meroyekin dana-dana masjid. Kita tahu ustadz tersebut kalau khutbah nggak lihat-lihat waktu. Kita tahu ustadz tersebut berselingkuh. Kita tahu ustadz tersebut suka meminta-minta. Kita tahu banyak keburukannya. Lalu apa yang harusnya kita lakukan? Yang harusnya kita lakukan, pertama, jika memungkinkan nasihati langsung. Tapi jangan nasihati depan umum. Karena nasihat depan umum itu namanya mempermalukan, bukan menasihati. Misalnya kita datang berdua ke rumahnya. Kemudian permisi dulu, Ustadz, mau main ke rumah boleh enggak? Kenapa akhi? Ada yang mau kami bicarakan. Oh ya silakan. Kapan Ustadz? Jam sekian di hari sekian. Datang kita berdua teman, terus ada yang menyampaikan, begini Ustadz, maksud kedatangan kami mohon maaf dulu sama Ustadz. Ada pembicaraan-pembicaraan di antara kami yang membuat kami harus menyampaikan kepada Ustadz tentang hal-hal yang mungkin menurut kami itu tidak pas. Oh, tentang siapa akhi? Tentang Ustadz. Oh gitu. Boleh nggak Ustadz? Mungkin Ustadz berkenan mendengarkan. Ya udah, enggak apa-apa, silakan. Begini Ustadz itu pertama kami catat sering minta-minta duit sama jamaah. Minta diumrohkan, minta dibelikan gas, minta dibayarkan biaya tiketnya, minta dibayarkan sewa rumahnya, minta dibayarkan listriknya, air minta diantarkan, gula ngutang di warung, enggak bayar-bayar. Gali lubang tutup lubang, benar atau tidak Ustaz? Omongin langsung dan tidak masalah. Itu lebih bagus dan lebih cepat selesai daripada cuma ngomong di belakang. Ngomong di belakang nggak selesai-selesai. Ngomong langsung, gimana Ustaz? Iya sih, saya sebenarnya memang banyak utang. Kenapa Ustaz? Apa Ustaz tidak takut dengan Allah? Ya itulah, waktu itu sudah terlanjur dari sini ke sini, saya keterusan ke situ, akhirnya jadi berantai, akhirnya saya jadinya beginilah, banyak utang ke sana kemari. Bagaimana Ustadz melunasinya? Apa usahanya Ustadz? Saya juga bingung. Ya, baru komunikasi solusi. Itu akan lebih pas, lebih cepat selesai daripada dia omong di belakang. Maka pertama, ketemu langsung. Kalau ketemu langsung, ada beberapa yang perlu diperhatikan. Pertama, janjian dulu. Jangan nyeruduk. Jangan seperti orang lagi sidak. Tiba-tiba datang ke rumah, tiba-tiba bawa orang banyak. Di demo depan rumahnya, itu nggak pas juga. Karena nasihat tidak akan sampai. Yang seperti itu hanya akan mempermalukan dia. Dan orang kalau sudah dipermalukan, ketahuan keburukannya, biasanya bukannya bertobat, biasanya menjauh tambah jadi dan malah hilang sama sekali. Kedua, lihat-lihat tempatnya, di mana menasehatinya. Kalau seandainya lagi ada orang banyak, maka jangan. Kalau lagi di dalam masjid, misalnya Ustadz, ada yang kami bicarakan, bisa nggak kita ke dalam, ke ruang takmir?
Ini lebih tepat secara tempat. Kemudian bahasanya, kalau kita lebih muda, tentu bahasa kepada ustadz yang lebih tua berbeda. Kalau kita lebih tua, maka jangan juga karena kita lebih tua terus kita kasar terhadapnya. Lihat terlebih dahulu, gunakan muqaddimah dan bahasanya lembut. Misalnya tanya dulu, gimana kabar ustadz? Ustadz boleh main ke rumah nggak? Masya Allah ustadz, rumahnya bagus ya. Gimana ustadz, sehat? Iya ustadz. Begini ustadz, mohon maaf. Ada bahasa-bahasa pengantar yang membuat dia lebih siap menerima. Coba kalau ujuk-ujuk nyeruduk, ustadz, antum tukang utang ya? Depan orang banyak lagi. Ya. Yang salah satu yang sangat penting adalah coba tanya dulu. Siapa tahu itu cuma fitnah. Siapa tahu? Tanya dulu, ustadz, kami mendengar begini dan begitu. Itu benar gak? Katanya ustadz nilep duit yayasan. Katanya ustadz pakai uang masjid. Apakah benar? Di cross check dulu, siapa tahu ternyata beritanya yang salah. Kalau tidak berani via tatap muka, maka bisa via telepon. Tapi tentunya tatap muka dengan telepon itu lebih mudah tatap muka. Karena via telepon kadang kita nggak bisa lihat mimik. Kita nggak bisa lihat dia serius atau tidak, dia jujur atau bohong. Tapi seandainya nggak bisa tatap muka, berarti telepon. Hanya saja kalau di telepon ada beberapa hal. Pertama, nelpon harus pas jamnya. Jangan nelpon tengah malam atau sebelum subuh. Saya pernah ditelepon oleh seseorang 10 menit sebelum azan subuh. Ditelepon terkait sebuah masalah. Adanya seorang ikhwan yang menyewakan lahannya dipakai buat kafe dan setel musik sampai tengah malam, ada film-film dan di situ banyak perempuan-perempuan hanya pakai BH. Bukan ikhwannya yang begitu kan, tapi si pengelola kafe, tapi ikhwan itu yang punya lahannya. Saya tegurlah ikhwan itu, pertamanya pelan. Lama-lama kok masih belum berubah, tak tegur lagi, tak kirimin foto, tak kirimin video. Lama-lama tak tegur dengan keras. Terakhir kali tak datangi rumahnya, tak tegur lebih keras lagi. Lah dia ngadu sama orang lain. Orang lain itu nelpon saya 10 menit sebelum sholat subuh. Saya bilang, siapa ya nelpon sebelum sholat subuh? Biasanya kalau nelponnya jam-jam yang aneh-aneh, jam 2 pagi, jam 3 subuh, itu biasanya mau nanya, ustadz mama saya meninggal, bapak saya meninggal, gimana ya? Itu biasanya. Maka tak angkatlah. Saya pikir mungkin orang mau nanya, ada mau meninggal nih gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz Mufli? Iya, siapa? Kalau iya siapa, berarti kan saya nggak kenal. Kalau dalam adab bertelepon, kalau kita tidak kenal, perkenalkan diri dulu, gitu kan? Maaf Ustadz, saya Fulan. Ini tidak, iya siapa? Ustadz Mufli kan? Iya benar. Kenapa akhi? Siapa? Ustadz, maaf saya mau meluruskan cara antum bersikap. Hah? Akhi, antum siapa dulu? Saya mau tanya. Saya Fulan. Oh, Fulan yang ini? Iya. Kenapa? Saya mau meluruskan antum. Saya bilang, akhi coba lihat, ini jam berapa? Jam 5 kurang 10. Memangnya kenapa Ustaz? Nggak masalah toh? Ya masalah lah. Antum mau bicarakan sebuah konflik jam 5 kurang 10. Kalau saya lagi ngantuk gimana? Dan saya bukan lagi ngantuk, saya lagi belajar karena habis subuh saya mau kajian. Saya mau ngisi, jadi saya persiapan bahan dulu, saya harus baca. Maaf saya nggak bisa layani sekarang, kalau antum mau nanti jam 1 setelah sholat zuhur. Kalau ada yang mau kita luruskan dari seorang ustadz yang antum anggap salah, apalagi ternyata dia nggak salah, maka kalau memang via telepon, lihat-lihat jamnya. Kalau perlu WA dulu, Ustadz kami mau nelpon jam sekian, bisa nggak? Nanti malam jam 9 boleh nggak?
Besok jam 10 boleh enggak? Tanya dulu, bikin janjian, baru kemudian menelpon. Kalau seandainya bertatap muka tidak bisa, via telepon juga tidak bisa, maka gunakan tulisan, WA, atau bikin surat. Hanya saja, kalau menulis itu banyak kekurangan. Bahasa tulisan tidak sama dengan bahasa lisan. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah, yang terakhir, kalau seandainya tatap muka nggak bisa, telepon nggak bisa, tulisan nggak bisa, ada mungkin cara yang lebih pas, yaitu titip pesan ke yang bisa. Misalnya kita mau nasihati seorang ustadz, tapi kita nggak enak karena kita nggak kenal. Kita tanya kepada sebagian orang yang mungkin kenal, antum dekat nggak sama ustadz fulan? Oh dekat. Akhi, ana mau curhat, ini bukan ghibah ya, tapi ana mau bercerita, bisa nggak antum sampaikan kepada beliau karena ana nggak sanggup. Oh iya, apa masalahnya? Ini nggak ghibah ya, tapi benar-benar antum sampaikan ke dia. Iya. Gini, ustadz itu ngutang sama saya, sudah 5 bulan nggak dibayar-bayar, janjinya 1 bulan. Setiap saya tagih, dia bilang dia nggak merasa dia punya utang. Bahkan kadang-kadang kalau tatap muka dia langsung buang muka. Berpapasan di jalan, dia lewat jalan yang lain. Kalau saya tagih tentang utangnya, dia bilang, saya nggak pernah utang sama kamu. Dan saya sudah kayak gini, saya sudah nggak bisa lagi ngomong. Bisakah antum sampaikan? Jadi kita titip permasalahan sama yang bisa nyampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Dan sudah 6:30 dari jam 5:30. Ada pertanyaan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana dengan seorang guru yang menyampaikan ilmu tanpa berpanduan dengan kitab dan tidak menyampaikan hadis Rasul atau pendapat ulama, tapi hanya berpedoman pada Al-Quran dan terjemah Al-Quran? Sikap seperti apa yang harus kita lakukan sebagai seorang penuntut ilmu? Ini adalah fenomena di berbagai daerah, dan setiap daerah pasti ada seorang guru yang dia mengisi pengajian hanya dengan berbekal Al-Quran dan terjemahnya. Biasanya ustadz yang demikian, biasanya ya, tidak mengeneralisir, dan antum bisa cek sendiri, biasanya ustadz tersebut tidak memahami bahasa kitab gundul. Seorang dai, kualifikasi pertamanya adalah tentu baca Quran. Baca Quran sudah selesai lah ya. Kualifikasi keilmuan yang pertama adalah bahasa Arab. Untuk menjadi seorang dai yang mumpuni, kalau dia tidak mengerti bahasa Arab, tidak belajar nahwu, tidak belajar sharaf, tidak bisa membaca kitab gundul, maka kita bisa pastikan dia belum belajar usul fiqh dari sumber yang asli. Untuk belajar qawaid al-fiqhiyah, belajar kaidah-kaidah fikih pun membutuhkan pemahaman bahasa Arab, kitab gundul. Karena meskipun ada terjemahan bahasa Indonesia, tentu belajar berbeda antara terjemah dengan kitab yang asli. Sebagaimana contoh mudah, ada orang disodorkan koran The Jakarta Post, semua bahasa Inggris, disuruh dia membaca, mungkin dia bisa baca, tapi dia nggak paham karena dia nggak ngerti grammarnya. I am dengan I was beda. I am a thief, saya pencuri dan sekarang pencuri. I was a thief, dulu saya pencuri. Dia nggak bisa bedakan mana am mana was. Sementara beda artinya, dulu dan sekarang berbeda. Nah, di dalam bahasa Arab pun sama kaidah-kaidahnya, kurang lebih.
Sehingga kalau ada ustadz hanya mengajar dengan Al-Quran, dengan terjemah, dan dia tidak bisa membaca, dia tidak mengerti tentang nahwunya dan sorofnya, maka insya Allah apa yang diajarkan murni dari kepalanya, bukan dari orang yang mumpuni, yang lebih berilmu darinya lalu dia tinggal menyadur saja. Ada sebagian ustadz yang mengajar demikian, bahkan ada yang mengajar baca Al-Quran per kata. Jadi ustadz tersebut mengajarkan begini, inna sesungguhnya, silakan bapak-bapak, inna sesungguhnya, alladzina orang-orangnya, dia hafal tuh, inna alladzina amanu wa amilu as-solihat, wa dan tsumma kemudian amilu beramal. Dia paham karena dia hafalin perkata terjemahnya apa. Tapi ketika ditanya lebih lanjut, Ustadz mohon maaf saya mau tanya, kenapa sih innallaha, sedangkan kalau kanallahu, nggak bisa kah Ustadz kita baca innallahi sama innallahu, dan kalau kana kita baca kanallahi kanallaha. Ustadz tersebut hanya bisa menjawab, itu sudah dari sananya Pak, nggak usah ditanya lagi. Itu ngeles namanya. Karena kalau dia belajar ilmu nahwu, dia akan dapati itu di kitab paling dasar masalah nahwu. Inna itu kenapa setelahnya adalah Allah, kenapa pakai fathah? Itu dipelajari di kitab-kitab SMP, misalnya pesantren-pesantren yang mengerti kitab kuning, dipelajari di tingkat kelas 1 SMP sudah dipelajari. Tapi dalihnya itu tidak usah ditanya, kita cukup beriman kepada Al-Quran, tidak usah ditanya harokatnya, padahal bisa dipelajari. Kenapa mukminun, kadang-kadang mukminin itu tahu, bagi yang belajar nahwu itu tahu dari mana bisa. Nah, kalau mau tahu ustadz tersebut bisa baca atau tidak, ngerti tata bahasanya Arab atau tidak, mungkin bapak bisa bertanya begitu. Tapi yo jangan ngetes, nanya aja langsung gitu. Ustadz mau tanya, Ustadz bisa baca kitab Gunul atau tidak? Nggak usah ditanya di kajian. Ustadz mau tanya, kenapa innallaha, kenapa bukan inallahi? Ayo, kalau nggak jawab, nggak bisa jawab, awas ya. Itu namanya ngetes. Kalau dia bilang, maaf Pak, saya memang belum bisa baca kitab, maka saya yakinkan bahwa beliau pasti belum pernah membaca buku-buku usulul fiqh, al-qawaid al-fiqhiyah. Beliau insya Allah belum pernah membahas ilmu-ilmu dasar, ilmu balaghah, ilmu tafsir, nggak pernah. Nah, orang kalau mau nafsirkan Al-Quran nggak pakai ilmu tafsir, terus dari mana? Sementara ilmu tafsir nggak bisa dipelajari kalau nggak ngerti bahasa Arab, nggak bisa baca kitab gundul. Akhirnya saya katakan, ustadz yang demikian biasanya produk hukumnya produk pendapat pribadi. Sementara kita tadi bilang agama ini bukan pendapat, tapi apa? Dalil. Gitu. Maka untuk masjid sebesar ini, untuk masjid seramai ini jamaahnya, semegah ini, maka memang kalau untuk ceramah, khutbah mungkin bisa lah 52 minggu berganti-ganti. Tapi untuk mengisi pengajian memang perlu kualifikasi bahasa Arab. Saya pernah ngomong kayak gini, setelah itu saya di blacklist, saya nggak boleh ngisi pengajian lagi. Ada masjid besar di Balikpapan, masjid yang sangat terkenal, milik Pertamina. Setelah saya bicara begini, saya di blacklist, nggak boleh ngisi lagi. Alasannya karena dianggap menghina ustadz-ustadz di masjid itu. Saya bilang saya nggak pernah menghina. Saya nggak pernah tuh bilang gini, jangan pakai ustadz anu itu nggak bisa bahasa Arab, jangan pakai ini nggak bisa bahasa Arab. Saya nggak pernah bilang gitu. Tapi saya bicara apa adanya. Seseorang yang mau ngajar dengan bahasa Inggris, dia harus ngerti grammar. TOEFL 500. Mau S2, S3 yang pengantarnya bahasa Inggris, dia harus hafal, dia harus mengerti tentang grammarnya. Kalau ada mau jadi dosen bahasa Inggris, dia harus ngerti grammarnya. Lah kita ini mau jadi ustadz,
yang literaturnya adalah literatur berbahasa Arab, Al-Quran, kitab-kitab hadis, apa bahasa Indonesia itu? Bahasa Arab. Maka kalau nggak mahal bahasanya, terus kita mau mengajar apa? Saya bukan menghina, tapi menyatakan yang sesungguhnya, apa adanya. Memang begitu. Bagaimana lagi? Wallahu a'lam. Soal ghibah, tadi saya mengatakan, akhi sampaikannya kepada Ustadz, ini bukan ghibah. Sebenarnya ghibah itu adakah yang boleh? Jawabannya ada yang boleh. Ghibah itu tidak mutlak haram. Ghibah itu ada yang boleh, tapi memang diterapkan di sebagian masalah dan tidak diterapkan di sebagian masalah yang lain. Contoh ghibah yang boleh adalah seseorang menghibahi seseorang yang lain untuk cari solusi. Apa dalilnya? Agama ini bukan pendapat, pakai dalil. Apa dalilnya boleh menghibahi orang kalau cari solusi? Dalilnya adalah ketika Fatimah binti Qais datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, Hindun mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, suamiku Abu Sofyan itu pelit, nggak ngasih duit, anak nggak dikasihnya duit. Ghibahlah Hindun kepada Nabi tentang suaminya sendiri. Maka Nabi SAW mengatakan, khudhi ma yakfiki wa waladiki. Ambil uangnya ambil uangnya Abu Sofyan diam-diam, ambil aja diam-diam, tapi sebatas yang cukup untuk nafkahmu dan anakmu. Hindun ngomongin bukan untuk cuma jelek-jelekin suaminya, tapi cari solusi. Fatimah binti Qais dilamar 3 orang, dia bingung. Maka dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, fulan semuanya mengajukan diri mau jadi suami. Maka Rasulullah berghibah. Nabi bilang, fulan itu suka mukul, orangnya keras. Fulan itu orangnya pelit. Nanti kalau kamu jadi istrinya, kamu gak dikasih duit, nikahlah sama si fulan. Yang ketiga, Nabi ngomongin kejelekannya 2 yang pertama, tapi itu pada konteks mencari solusi. Maka di antara ghibah yang boleh adalah bila ingin mencari solusi. Tapi catatan, 2 catatannya. Kalau memang Anda mau ghibah untuk cari solusi, 1, ngomongnya sama yang bisa ngasih solusi. Makanya Hindun ngomongnya sama Nabi, Fatimah ngomongnya sama Nabi, nggak ngomong sama ibu-ibu, nggak ngomong sama Aisyah. Kenapa? Karena nggak dapat solusi. Maka kita kalau memang mau ngomongin masalah kejelekan seseorang, ngomong sama orang yang pas. Kalau ibu-ibu ngomong sama ibu-ibu, dapat solusi nggak? Enggak. Tahu nggak ibunya si Anu itu si istrinya si Anu iya istrinya si Anu, iya. Hanya sesama mereka nggak ada solusi. Makanya kalau masalah dakwah jangan serahkan kepada para perempuan, karena perempuan biasanya setengah akal setengah hati. Jadi nyampur antara keinginan pribadi dengan cari solusi. Biarkan laki-laki. Contoh yang lain adalah menghibahi orang sesat. Misalnya kita mengatakan dengan menyebut nama, jangan ikut Ustadz Anu karena Ustadz itu sesat. Loh, Ustadz ini ghibah, jelek-jelekin Ustadz yang lain. Tunggu dulu, kenapa? Misalnya saya sebutkan, Ustadz Fulan itu saya pernah mendengar dengan telinga saya sendiri. Saya nggak dengar dari orang lain, tapi pakai telinga saya sendiri. Dia bilang Aisyah kafir. Lalu kita bilang itu orang sesat menyimpang, tinggalkan. Ada Fulan dikenal sebagai ahli tafsir Indonesia. Ketika ditanya kenapa kok Anda ahli tafsir tapi anak Anda nggak pakai jilbab, dia bilang karena jilbab itu yang penting jilbab hati dulu, nggak mesti jilbab kepala. Bila saya sebutkan namanya, maka ini ghibah, tapi ghibah yang boleh. Kenapa? Karena ada orang menyesatkan umat dengan pendapatnya untuk membela anaknya. Yang ketiga, misalnya ghibah tentang orang yang ngajak-ngajak maksiat. Misalnya kita bilang,
saya dengar kamu kemarin jalan sama si fulan ya? Iya, emang kenapa? Jangan, dia itu pengguna narkoba. Takutnya nanti kalau kamu jalan sama dia, kamu dipengaruhi, kamu jadi pengguna narkoba juga. Kita ngibahi orang itu karena kita tahu orang itu akan mengajak kepada maksiat, maka ini hukumnya boleh. Bagaimana kalau ngibahi presiden? Presiden itu kalau kau buka celana dalamnya, itu isinya darah haid. Dia itu sebutkan semua nama binatang, yang anjing lah, yang asu lah, yang apalah, yang apalah, yang apalah. Sebutkan semua nama-nama binatang. Lalu mengatakan, kenapa saya sebut dia sebagai binatang? Karena dia ingkar janji. Katanya BBM gak naik, ternyata naik. Katanya begini, ternyata gini. Ini apa? Ada kejadian ini ya, katanya apa? Wartawan apa sih? Wartawan dibebaskan atau pembunuh wartawan dikasih keringanan. Terus bergibah nih di antara kaum muslimin. Yaitu presiden, memang nggak payah, memang harusnya nomor 2 aja. Gibahnya mulai kelihatan. Maka saya katakan, iya, itu ada ghibah dengan ghibah yang dilarang. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang lihat kemungkaran atau sesuatu yang dia ingkari pada penguasanya, maka hendaklah dia bersabar. Lalu ada yang mengatakan, kalau memang ghibah seperti itu kepada penguasa itu nggak boleh, lalu kenapa Allah menggibahi Fir'aun? Kan Fir'aun penguasa juga. Betul gitu ya? Maka saya jawab, sangat beda. Fir'aun sama Allah yang berkuasa siapa? Bukan Fir'aun. Fir'aun sama Allah siapa yang berkuasa? Allah. Allah berkuasa atas dirinya. Kita dengan presiden siapa yang menguasa? Siapa? Presidennya. Maka sangat beda aja. Dan ada nas-nas dari Nabi SAW yang melarang akan hal itu. Mau bagaimana lagi? Belum pernah ada pemimpin di muka bumi ini yang selamat dari hinaan. Saya pribadi, saya pernah hidup di zaman Soeharto. Saya nggak tahu apakah jembatan dari bandara menuju ke sini itu, yang jembatan panjang ada tolnya itu kayaknya mungkin dari Soeharto mungkin ya, mungkin. Ya tanda. Dari siapa? SBY. Oh iya, salah berarti. Tapi ada nggak pembangunan di Bali ini di zaman Soeharto? Banyak. Mungkin saya pribadi seandainya boleh tak pilih dari semuanya, saya suka Soeharto. Kalau seandainya dia bertanya di balik truk, enak zamanku toh, tak jawab iyo. Karena dulu waktu saya kecil dan masih Soeharto, kurs dolar cuman 2000. Jadi kalau zaman sekarang mau umroh cukup duit 4 juta. Sudah bisa umroh uang 4 juta. Kalau zaman sekarang 25 juta, 26 juta, berkali-kali lipat. Mungkin enak zamannya, mungkin. Tapi kita lihat, apakah dia selamat dari celaan? Tidak. Ganti setelah Soeharto, Habibie. Apakah Habibie selamat dari celaan? Tidak. Setelah itu Abdurrahman Wahid. Apakah selamat dari hinaan? Enggak. Setelah itu Megawati. Apakah selamat dari hinaan? Enggak. Setelah itu SBY, 2 kali 2 periode. Apakah selamat dari hinaan? Enggak. Semuanya enggak. Enggak ada yang pernah selamat dari hinaan. Akhirnya bicara ini semuanya nafsu. Keluar dari lisan kita itu nggak pernah ada yang benar. Sementara mungkin kalau kita di posisinya, kita nggak lebih baik darinya. Ini lapangan bola, bermain tuh 12 pemain, di antaranya ada Messi, ada Ronaldo. Itu yang di atas di tribun, apa kata mereka? Aduh, kok nggak gol sih? Bodoh banget. Harusnya tadi tendang ke situ. Aduh, gitu kan? Coba dia suruh turun nendang. Yang ada bola kena mukanya. Memang kebanyakan kalau penonton itu hanya bisa komentar. Maka solusi Nabi SAW yang paling benar, sebaik-baik petunjuk Nabi, apa kata beliau? Falyasbir alaih, maka bersabar dan doakan. Al-Imam Ahmad bin Hanbal setelah 28 bulan di penjara oleh penguasanya, dia sholat malam lalu berdoa untuk penguasanya. Anaknya nanya, wahai bapak, udah 28 bulan di penjara, disiksa, dicambuk, ini sholat malam doain dia, gimana sih? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, seandainya saya punya kuota doa,
kuota yang pasti dikabulkan. Ada satu aja kuotanya. Kalau seandainya itu dipastikan dikabulkan, aku akan tujukan doa itu untuk dirinya. Karena bila doaku dikabulkan akan jadi kebaikan untuk dirinya, kebaikan untuk dirinya akan merambat ke bawah menjadi kebaikan untuk rakyatnya. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir. Ada seorang guru tidak diberikan ngisi pengajian di musholla karena tempat parkirnya terbatas. Bagaimana pendapat Ustaz? Ini masalah masih perlu diteliti, tapi seandainya begini, mungkin terbatas kalau pakai mobil, tapi cukup kalau pakai motor, maka jangan ustadznya yang disuruh berhenti ngisi, tapi dihimbau kepada para jamaah untuk datang pakai motor saja. Ini kalau masalah parkir loh ya. Kalau seandainya misalnya ustadz tersebut jamaah terlalu banyak, jadi misalnya pakai motor pun nggak bisa, ya udah misalnya diganti ustadz yang lain, atau ustadz tersebut nggak usah di-share kajiannya, yang penting orang yang hafal jadwal sudah datang. Tidak mesti keterbatasan parkir solusinya adalah memberhentikan kajian ustadz. Ya. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.